Saya coba garis bawahi tadi mencari tahu, terus kemudian oke, saya benarkan kalimat mencari tahu ya, tapi kalau mencari tahu tadi kamu bilang hasil ya. Kalau hasil sudah dicari tahu, ngapain mencari tahu hasilnya? Saya garis bawahi mencari tahu. Oke, benar. Jadi, kenapa kita melakukan penelitian? Karena pengen mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan. Oke, sinonimnya itu. Karena untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan. Jadi kenapa kita melakukan penelitian ya? Karena kita pengen mencari tahu jawaban dari sebuah pertanyaan. Oke? Udah? Oke, teman-teman yang baru datang, selamat datang Bu Nur, Bu Aslifah. Coba kita baca rules-nya. Ketika saya menjelaskan, boleh mic-nya dimatikan dulu. Nanti kalau bertanya, langsung dinyalakan, nggak apa. Ini saya dengar suara pengajian soalnya. Oke, silakan. Bu Nur sama Mbak Siroh coba dimatikan dulu. Ya, nyala. Ibu nyala mic-nya. Videonya udah mati, cuman mic-nya dimatikan dulu. Saya nggak lihat mikrofon, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, Selva masuk. Ya, oke, terima kasih. Tinggal Putri, siapa lagi nih ya? Oke lah, nggak apa. Oke ya, terima kasih banyak. Saya ulangi lagi. Jadi kenapa kita melakukan penelitian? Karena kita akan mencari tahu, tadi kalimatnya Imam, mencari tahu sesuatu biar terpecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya. Oke, benar, dan saya tambahi untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan. Teman-teman ketika melakukan tugas peta konsep kemarin, di bab 1 kalian mulai dari latar belakang masalah. Setelah itu, setelah mendapatkan latar belakang masalah, kalian mendapatkan kalimat perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu isinya adalah sebuah kalimat tanya. Coba nanti dilihat lagi. Dilihat lagi atau coba di googling lagi. Jadi, kalian akan melihat sebuah tanda tanya di situ. Kenapa kok tanda tanya? Nah, karena itu adalah prinsip dari penelitian. Kita ingin mencari tahu. Kalau pengen mencari tahu, kita harus bertanya. Kalau dalam sebuah tulisan, simbolnya adalah tanda tanya. Nah, itu kenapa kita melakukan sebuah penelitian. Next. Nah, kenapa kita melakukan penelitian dalam bidang pendidikan? Nah, ya kita pengen mencari tahu, kita pengen menjawab berbagai pertanyaan, berbagai masalah, berbagai soal yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Saya kerucutkan lagi. Mengapa kalian melakukan penelitian pendidikan anak usia dini? Karena kalian ingin menjawab berbagai pertanyaan atau persoalan pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, langkah-langkah awal saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita melakukan sebuah penelitian. Saya punya teorinya Newman, yaitu memilih topik, kemudian fokus pada pertanyaan penelitian, menentukan metode penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menginformasikan hasil penelitian. Nah, kalau dalam skripsi, diadaptasi oleh skripsi, punya Newman itu bab 1 itu bisa masuk ke memilih topik dan fokus pada pertanyaan penelitian. Bab 2-nya boleh juga fokus pada pertanyaan penelitian. Bab 3
nanti bisa menentukan metode penelitian. Bab 4, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data. Bab 5, menginformasikan hasil penelitian, biasanya berupa saran, masukan, dan hasilnya itu dilaporkan. Itu di bab 5. Nah, itulah yang akan kamu lakukan. Di tengah pandemi ini banyak kampus, ya nggak banyak sih, beberapa kampus. Contohnya lah paling dekat UNESA ya. UNESA Surabaya sudah mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan skripsi dan menggantinya dengan penulisan artikel ilmiah dalam jurnal. Nah, apakah itu diperbolehkan? Dalam sebuah penelitian memang kita tidak harus mencantumkan hasil penelitian itu ke dalam skripsi. Saya tekankan lagi, dalam sebuah penelitian kita tidak harus mencantumkan hasil penelitian itu ke dalam skripsi. Skripsi itu format, teman-teman. Skripsi itu format. Ada jurnal, ada disertasi, ada tesis, itu format. Itu format penelitian. Format untuk S1 namanya skripsi, S2 itu namanya tesis kalau di Indonesia, di S3 namanya disertasi, kalau di Inggris S2 itu namanya disertasi, S3 namanya tesis, dibalik. Ya masing-masing punya format. Kalau kalian melihat fenomena sekarang, kalau UNESA sudah melihat, wah gak skripsi itu nggak begitu penting formatnya, saya lupa aja anak-anak, yang penting melaporkan hasil penelitiannya. Kalau di jurnal itu sudah jelas. Kalau kalian baca jurnal Indria kemarin, meskipun hanya 7 artikel, di situ sudah jelas ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada metode yang digunakan, ada hasil, dan ada informasi juga. Kalian sudah mendapat informasi itu semua. Jadi UNESA sudah menerapkan itu semua, lebih praktis kalau hemat saya, tapi itu lebih lagi kebijakan. Kalau memang skripsi masih diberlakukan, ya kita harus menyusun sebuah penelitian dalam format skripsi. Kalau dalam sekarang karena wabah ini, karena kenapa kok diganti tidak skripsi dan lain sebagainya? Karena mungkin prosesnya yang cukup lama, pembimbingan itu harus ketemu orang, harus menggali datanya cukup lama dan lain sebagainya. Ya meskipun di jurnal kita harus menggali data, tapi pelaporannya tidak serigid yang ada dalam skripsi. Tapi itu pilihan. Kalau sekarang kalian masih mengerjakan skripsi dulu. Oke ya. Saya mulai dari identifikasi masalah. Teman-teman kemarin sudah buat apa itu namanya? Tugas peta konsep penelitian. Kalau dalam peta konsep penelitian kalian sudah menemukan banyak sekali informasi dari bab 1 sampai bab 3 ya. Kemarin dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita mulai dari bab 1 dulu yang sudah kalian kerjakan. Identifikasi masalah. Awal mula sebuah penelitian, dan awal mula penelitian itu berkaitan dengan fenomena sosial. Fenomena sosial itu kalau di lembaga PAUD berarti yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan interaksi manusia. Interaksi manusia dengan manusia, human to human interaction. Nah, itu yang kalian teliti kalau dalam pendidikan usia dini. Kemudian fenomena tersebut harus bisa dijelaskan secara konsep. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Fenomena dijelaskan secara konsep. Contoh, kalian tahu fenomena anak yang terlambat bicara atau speech delay. Speech delay adalah sebuah fenomena di mana anak usia 5 atau 6 tahun masih memiliki kosakata yang sangat minim. Harusnya di usia tersebut anak-anak sudah mampu mungkin mengucap ribuan kosakata, tapi hanya ratusan atau bahkan puluhan saja.
di usia 5-6 tahun. Itu fenomenanya ya teman-teman. Nah, fenomena tersebut harus bisa dijelaskan secara konsep. Maksudnya seperti apa? Kamu harus mampu menjelaskan apa itu speech delay. Ya, teman-teman harus mampu menjelaskan apa itu speech delay. Jadi fenomena speech delay harus mampu dijelaskan secara konsep. Jadi menurut para ahli speech delay adalah bla 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 bla. Menurut riset ini speech delay adalah kekurangan kosakata di usia yang seharusnya sudah mampu mereka bla 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 seperti itu. Itu fenomena harus mampu dijelaskan secara konsep. Nah, kemudian selamat datang Mbak Miftah. Kemudian masalah penelitian adalah masalah yang benar-benar perlu dibahas. Ini yang menjadi problem teman-teman ketika kalian memilih identifikasi masalah atau topik penelitian. Ini belum masuk ke judul penelitian. Tetapi kita kebingungan, kita meneliti apa ya? Ini penting apa enggak ya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya semua hal yang kalian temui di pendidikan anak usia dini itu adalah hal yang penting. Berita bagusnya itu. Berita baiknya itu, semua hal yang kalian temui, fenomena yang kalian temui dalam pendidikan anak usia dini itu adalah suatu hal yang penting dan perlu dibahas. Oke, saya ulang ya. Jadi, kalian nggak perlu pusing-pusing mencari masalah. Kalian datang ke PAUD 1 hari aja, kalian udah banyak masalah itu di situ. Dan harus kalian pecahkan memang sebagai seorang guru. Oleh karena itu memang ini saya membesarkan pikiran kalian bahwa di PAUD itu banyak sekali fenomena yang bisa dijelaskan secara konsep, dan konsep tersebut atau masalah penelitian berdasarkan fenomena tersebut adalah masalah yang benar-benar bisa dipecahkan masalahnya. Saya ulangi tadi, benar-benar bisa diupayakan untuk dicari tahu jawabannya. Nah, itulah kenapa kalian melakukan sebuah penelitian. Oke, saya udah 4 slide. Teman-teman kalau pengen ada feedback silakan nyalakan mikrofonnya. Oke, gimana Bu Nur? Gimana? Yang menginterpretasi. Ini ya, oke. Makasih Bu. Interpretasi saya sederhanakan itu setelah Ibu mengumpulkan data dianalisis, diinterpretasi itu ditampilkan Bu. Bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, diagram, chart, diagram batang, diagram fan, diagram pie charts, dan lain sebagainya. Jadi interpretasi itu Ibu gambarkan hasil penelitian. Contoh, ketika setelah melakukan eksperimen, siswanya meningkat dari yang 70 rata-ratanya menjadi 80. Itu diinterpretasi lewat sebuah tabel. Itu interpretasi data, Ibu. Jadi ditampilkan datanya. Oke? Clear? Oke ya. Makasih Ibu Aslifah. Oke, siap. Oke. Enggak. Oke, enggak apa. Saya pelan-pelan jelaskannya. Ya, siap. Boleh. Sangat berkaitan, Bu. Jadi makanya kemarin saya tanya. Jadi ketika minggu ini belajar apa, teman-teman nanti akan saya sambungkan materinya. Ya karena ini nggak bisa terpisahkan. Meskipun statistik mostly banyak dipakai di penelitian kuantitatif. Penelitian yang berkaitan dengan data-data data-data berupa angka. Oke ya, selanjutnya Bu. Oke, kemudian setelah identifikasi masalah, teman-teman belajar menentukan paradigma. Oke ya. Nah, ini yang
agak sedikit filosofis. Jadi tadi saya di awal menjelaskan kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif. Akan coba saya pelan-pelan jelaskan di sini. Kenapa kok disebut kualitatif? Kenapa kok disebut kuantitatif? Nah, sebelum ke sana saya akan menunjukkan world of view atau paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu adalah world view. Paradigma itu world view, pandangan dunia, pandangan para ahli. Jadi paradigma itu kalau dalam bahasa hadis itu mungkin sanad ya. Jadi sesuatu yang dipegang teguh. Jadi sesuatu yang menjadikan seseorang itu memegang teguh sebuah pendapat. Oke, saya skip bentar. Saya tak kamar mandi dulu bentar.
Oke, saya kembali, sorry. Panggilan alam. Tadi saya ulangi tentang paradigma penelitian. Jadi segala sesuatu yang dipegang teguh oleh para peneliti. Nah, ada dua paradigma. Itu pertama adalah positivisme dan interpretatif atau konstruktivis. Itu dua paradigma yang dipegang teguh. Tapi sebenarnya ada banyak sekali paradigma yang muncul setelah dua paradigma ini keluar. Saya jelaskan satu-satu. Itu yang pertama adalah paradigma klasik atau positivis. Pada awalnya penelitian itu berdasarkan penelitian punyanya Auguste Comte. Silakan cari siapa itu Auguste Comte. Itu dimulai dari penelitian sosial. Jadi harus diukur secara objektif dan menggunakan metode yang sama. Peneliti dengan paradigma ini selalu menggunakan pengukuran data secara kuantitatif. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman sudah lihat bahwa mereka harus datang ke tempat, atau mereka bahkan tidak datang ke tempat, tetapi mereka harus mencari data berupa angka-angka. Makanya paradigma positivis ini melatar belakangi munculnya metode kuantitatif. Nah, riset harus dilakukan secara objektif, ukuran yang tepat, melakukan pengujian terhadap teori. Jadi kuantitatif ini selain berhubungan dengan angka, dia identik dengan pengujian sebuah teori atau hipotesis. Jadi, dalam penelitian kuantitatif wajib ada yang namanya hipotesis. Wajib ada hipotesis dalam kuantitatif. Saya ulangi, dalam kuantitatif kalian wajib menyertakan, dan itu haram hukumnya jika tidak ada hipotesis. Oke. Selamat datang Mila, Vinda, sama siapa tadi yang bilang? Septilia. Oke. Wah, langsung keruyuk ayamnya. Oke, Mil, mic-nya dimatikan dulu. Nanti kalau bertanya silahkan dinyalakan. Oke, asumsi awal adalah hubungan kausalitas dalam sebuah fenomena sosial. Jadi pada awalnya penelitian itu tidak memakai data, teman-teman. Jadi istilahnya berdasarkan pengamatan saja, atau dalam bahasa filsafat namanya brute fact. Saya tulis brute fact. Jadi fakta-fakta yang kasar. Jadi ketika teman-teman melihat misal sebuah fenomena, ini yang paling banyak peneliti itu adalah pelaut pada waktu itu. Jadi pengen tahu arah mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur berdasarkan jajar genjang atau gugusan bintang. Misal gugusan bintang biduk itu mengarah ke selatan, gugusan bintang Scorpion itu mengarah ke utara, misalnya seperti itu. Jadi itu brute fact namanya. Itu penelitian juga yang dilakukan sebelum paradigma positivis ini berlaku. Tapi ketika paradigma positif berlaku, mereka sudah mulai menggunakan angka-angka. Jadi mereka sudah mampu melakukan pengujian teori atau melakukan pembuktian hipotesis. Pertama, paradigma klasik atau positivis melatar belakangi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif wajib hukumnya ada hipotesis di dalamnya. Saya geser ke slide yang ke-9. Nah, yang kedua adalah paradigma konstruktivis. Iya, oke. Analisis yang sistematis yang didapatkan oleh observasi yang detail terhadap tindakan sosial yang bermakna yang dilakukan individu dalam lingkungan alamiah, atau Creswell bilang natural settings. Jadi paradigma konstruktivis ini langsung masuk ke dalam dimensi
sosial. Dan pendekatannya adalah pendekatan yang alamiah, tidak dibuat-buat. Nah, paradigma konstruktivis, tadi kan paradigma klasik atau positivis ya. Kalau paradigma konstruktivis, ini yang melatar belakangi adanya penelitian kualitatif. Oke ya teman-teman ya. Paradigma kualitatif. Kenapa? Karena kualitatif itu tidak ada pengubahan subjek penelitian, jadi natural settings. Dan haram hukumnya pada penelitian kualitatif ada hipotesis. Kayak kualitatif melatar belakangi. Yap. Kayak. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci ke slide yang ke-11 nanti. Nah, paradigma konstruktivis ini cenderung menginjak kepada sesuatu yang bersifat fenomenal yang ada di lingkungan sosial. Dan penelitian kualitatif lebih cocok di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ingin menguji sebuah eksperimen dan survei secara kuantitatif, monggo, itu tergantung kembali identifikasi masalah dan jawaban apa yang ingin teman-teman cari, kembali ke situ sebenarnya. Kemudian ada paradigma kritis. Nah, ini yang paling baru nih. Ini ada penelitian namanya mixed method. Cuman jarang sekali penelitian skripsi itu pakai mixed method. Jadi saya tidak terlalu banyak menjelaskan sini. Nanti aja kalau teman-teman sudah expert atau sudah apa ya istilahnya, sudah menginjak skripsi, nanti kita diskusi bareng apa itu paradigma kritis. Tapi ini melatar belakangi penelitian campuran atau mixed method. Nah, tadi saya bilang saya akan menjelaskan di slide 11. Nah, kuantitatif tadi positivis, kalau kualitatif itu konstruktivis, teman-teman. Atau post positif atau yang paling mudah konstruktivis aja deh, sama sinonim. Nah, ini membedakan kuanti dan kuali. Makanya banyak yang bilang aku nggak mau kuali atau nggak mau kuanti, sini hitung-hitungan dan sebagainya. Tunggu dulu, kita suka nggak suka penelitian bukan berdasarkan jenis datanya teman-teman. Kita melakukan penelitian bukan berdasarkan jenis datanya, tetapi jawaban apa yang ingin kita cari. Oke ya. Nah, saya ulangi, metode kuantitatif bersifat predetermined, sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian metode kualitatif berkembang dinamis. Oke, saya akan ngasih contoh. Sebentar, saya downloadkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, siap-siap. Saya akan memberikan contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya pengen coba memberikan gambaran kepada teman-teman. Apa? Iya, ini saya hilangkan, bentar. Ya, tenang Bu, nanti tak munculkan lagi. Oke.
Oke, ini udah dapat nih. Mana latar belakangnya? Oke. Saya stop sharingnya dulu. Saya coba sharing di presentasi. Oke. Saya share layar saya. Nah, udah bisa lihat semua teman-teman. Ini udah bisa lihat? Udah bisa lihat? Belum? Yang lain? Yang lain? Udah. Oke. Dibalikan lagi kayaknya bisa refresh kok, Bu. Oke, udah bisa? Belum? Masih kosong? Oh. Pakai HP, Bu? Pakai HP pakai laptop? Oh, laptop. Kalau laptop, iya benar-benar. Ya coba Ibu coba keluar lagi terus masuk lagi, nggak apa-apa. Pakai link tadi nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu Bunda. Sambil nunggu Bunda. Sekarang saya lihatkan teman-teman. Tadi kan saya bilang metode kuantitatif positivist tadi sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di situ ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh metode bercerita terhadap kemampuan kosakata dasar anak usia 4-5 tahun? Nah, kuantitatif itu bahasa untuk bertanya. Tak kasih tahu biar nanti teman-teman udah terbiasa ditanya sama dosennya. Itu pasti diawali oleh terdapat apakah ada. Apakah itu kuantitatif. Kenapa kok seperti itu? Karena dia harus sudah ditentukan sebelumnya. Dia sudah harus ada. Jadi mengapa ada pengaruh? Apakah ada pengaruh? Apakah ada pengaruh? Lain halnya dengan kualitatif. Kalau kualitatif bagaimana? Yang paling sering ya. Kalau kualitatif itu bagaimana mengapa itu kualitatif. Kenapa? Karena dia berkembang dinamis. Karena kalau apakah ada itu kan pasti jawabannya ada atau tidak. Kalau kuantitatif ya. Jadi harus ditentukan sebelumnya. Saya menentukan dalam kuantitatif itu apakah ada pengaruh dalam kuantitatif dulu. Tadi di situ dijudulkan apakah ada pengaruh metode bercerita. Jawabannya pasti ada atau tidak. Wes ngono tok. Sebenarnya ya kalau kuantitatif. Jawabannya gitu tok. Tapi kalau kualitatif dia berkembang sangat dinamis. Jadi pertanyaannya bagaimana? Jadi bagaimana penerapan implementasi metode bercerita di TK ABC? Jawabannya tidak boleh ada tidak, nggak boleh. Jawabannya harus dijelaskan. Bagaimana mulai dari perancangan kurikulum, terus kemudian struktur kurikulum, kemudian gurunya bagaimana, siswanya rata-ratanya seperti apa, implementasinya seperti apa, itu harus jelas. Oke, saya kembali ke slide. Itu contoh ya. Saya share slide saya lagi. Oke, kembali ke slide saya lagi. Metode kuantitatif, yaitu bersifat
predetermined, sudah ditentukan sebelumnya. Saya kasih life hack di sini ya. Biasanya dengan kata tanya apakah, adakah. Biasanya dengan kalimat tanya bagaimana. Udah. Kalau kalian sudah membaca judul di sini, kalian tidak harus membaca bab 2, bab 3, bab 4 dan lain sebagainya. Kalian sudah tahu itu penelitian kualitatif atau kuantitatif dalam sebuah skripsi. Siapa ini? Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan-pertanyaan didasarkan pada instrumen penelitian untuk yang kuantitatif. Pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke, saya jelaskan lagi. Kenapa kok pertanyaannya harus didasarkan pada instrumen penelitian? Karena teman-teman harus membuat sebuah kalimat tanya yang hanya bisa dijawab berdasarkan rumusan masalah. Contoh tadi, adakah? Apakah ada pengaruh metode bercerita terhadap kosakata anak usia 4-5 tahun? Jawabannya pasti ada atau tidak. Oke ya. Tapi kalau saya tarik di penelitian kualitatif, pertanyaan-pertanyaan bisa terbuka. Bagaimana? Pasti jawabannya panjang ya. Senang bocah yang senang jelaskan pasti senang ketika menjelaskan kualitatif. Kemudian datanya bersuka data perform. Data perform itu maksudnya adalah data performa itu biasanya ranking, atau kalau di TK belum ada ranking ya, mungkin mulai dari tinggi badan, berat badan, terus kemudian bisa angka prestasi, angka skor. Jadi mungkin nilai untuk SOSM-nya 80 atau 70 dan lain sebagainya. Kemudian data sikap, mungkin di sini ada motivasi, biasanya ya motivasi belajar. Kemudian ada istilah self-efficacy, kemudian ada istilah dalam pengembangan psikologi perkembangan itu mungkin istilah learning analytics dan lain sebagainya. Jadi data sikap itu berkaitan dengan psikologi. Makanya teman-teman belajar psikologi itu untuk menentukan basis data, konsep penelitian. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalian ketika belajar psikologi perkembangan, ketika sudah paham tentang motivasi belajar, nanti diteliti motivasi belajarnya anak. Contoh seperti itu. Kemudian data observasi, data sensus. Kalau kualitatif, dia lebih ke wawancara. Jadi kuantitatif tidak melakukan wawancara, tapi kualitatif melakukan wawancara. Kemudian observasi, data dokumentasi, baik rekaman audio maupun visual. Kemudian analisisnya, nah ini kenapa kalian belajar statistik dalam penelitian kuantitatif. Karena analisis yang digunakan itu adalah analisis kuantitatif. Jadi teman-teman gadis dari awal, kuantitatif itu kan ada hipotesis ya. Jadi dimulai dari rumusan masalah, itu ditarik sebuah hipotesis. Adakah pengaruh? Jadi misal H0 diterima, H0 ditolak, H1 ditolak. Hipotesisnya seperti itu. Nanti kalian belajar di situ ketika belajar statistik. Jadi ketika ada pengaruh, maka yang diterima H0-nya. Ketika tidak ada pengaruh, yang diterima H1-nya. Bingung ya nanti karena baru pertama kali, nanti kalian akan belajar di situ di statistik. Tapi saya ikutin materi statistik sampai maksudnya saya ikutin materi kalian statistik, jadi sampai mana. Jadi kalau kalian belajar nanti kesimpulan, pastinya kesimpulan statistik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, ini taruh tadi Bu Aslifa tanya interpretasinya apa. Nah, kalau di statistik, kalau di kuantitatif interpretasinya statistik. Kalau di kualitatif interpretasinya itu adalah tema-tema, pola-pola, gambar, teks dan lain sebagainya. Jadi contoh, interpretasi yang kualitatif, kalian mewawancari kepala sekolah, kalian rekam. Nah, itu datanya ya, rekaman itu datanya. Interpretasinya apa? Dari rekaman itu kamu potong rekaman, dibuat transkrip.
Jadi misal yang wawancara Selva wawancara bu guru yang namanya Bu Rinta. Bu Rinta Bu Rinta ditanya Selva bertanya, Bu, bagaimana penerapan metode bercerita? Kemudian Bu Guru Rinta menjawab, di sekolah kami sudah dimulai tahun bla bla. Kemudian dikutip hanya 3 paragraf saja misal, atau mungkin hanya 2 paragraf saja. Kalimatnya Bu Rinta dikopi, dimasukkan dalam pembahasan diinterpretasi di situ. Kemudian dijelaskan. Menurut Bu Guru Rinta, penerapan metode bercerita di sekolah A dimulai dari tahun bla 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 bla. Itu kualitatif, jadi dijelaskan teman-teman. Kalau kuantitatif enggak, wis pokoknya tabel masuk, kasih data, kemudian kasih main median modus, jadi rata-rata kelas, rata-rata anak yang tinggi, batas atas, batas bawah, ya, dan lain sebagainya. Itu interpretasi statistik. Nah, kemudian ini mungkin ringkasan saja, teman-teman udah bisa lihat. Nanti saya kasihkan di Google Classroom insya Allah materinya. Jadi rancangan penelitian sebagai word of view, kualitatif kuantitatif seperti itu. Nah, silakan, ini mungkin banyak yang harus didiskusikan ini kuanti kuali. Silakan yang pengen bertanya, saya silakan. Silakan tanya mic. Potongan transkrip rekaman kualitatif penjelasan. Oke, terima kasih Bu Asrifah. Iya, iya, benar. Rekaman. Betul Bu, disertakan nanti deskripsi. Nanti di situ ketika Ibu tanya kepala sekolah dikasih inisial A misal, itu dari hasil rekaman HP gitu Ibu rekam, ditulis di situ. Ibu pernah lihat transkripsi berita ya? Nah, oke. Betul. Tak miring, betul. Itu teknisnya. Nah, keterangan itu adalah penjelasan dari Ibu. Jadi yang menerangkan itu Ibu sebagai peneliti. Oke. Itu sebagai transkrip. Sip. Makasih banyak Bu Aslifa. Oke, siapa lagi? Ini yang menyalakan Faiz. Tanya apa? Monggo. Ini kayaknya pada pengen neliti kuantitatif semua ini atau kualitatif. Monggo. Yap. Berarti interpretasi itu sama dengan bukti apa? Oke, interpretasi sama dengan bukti. Betul sekali. Jadi yang diinterpretasi itu adalah bukti penelitian. Transkrip itu kan dokumennya, Im. Dokumennya itu berupa transkrip tadi. Jadi transkrip dari wawancara. Kalau zaman dulu saya pernah cerita, sebelum ya di kelas ini belum kayaknya. Saya pernah punya dosen yang harus menginap selama 3 bulan di sebuah tempat penelitian. Karena penelitiannya kualitatif. Dia merekam pakai alat rekaman jadul itu, pakai tape recorder itu. Susah banget pada zaman itu meneliti kualitatif itu karena harus direkam pakai pita kaset, kemudian diolah, didengarkan, baru ditulis manual. Waduh, susah. Kalau sekarang udah enak sekali. Kamu pakai HP udah bisa meneliti. Nah, dia 3 bulan di sana melakukan penelitian, mencari data, diwawancarai banyak orang, diinterpretasi. Wah, luar biasa tebal, mungkin sampai 600 halaman itu disertasinya. Isinya transkrip percakapan orang. Nah, itulah data. Jadi dia bukti, data itu berupa bukti penelitian. Oke, pertanyaan bagus. Jadi interpretasi itu sama dengan bukti. Oke, teman-teman bisa live chat silahkan. Bisa tanya langsung. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini ada Devia tidur ya. Dwi, Faiz, Marcelva, Miftah, Mila, Nunung, Bunur, Rinta, Risma, Septil, Siti Fatimah, Siti Siroh, dan Vinda. Wah, lengkap, luar biasa. Makasih banyak teman-teman partisipasinya.
Itulah perbedaan mendasar. Ini kurang satu kayaknya ya. Kurang satu Putri yang belum. Oh iya, ada Putri yang belum. Oke. Oke, silakan. Untuk yang kualitatif ya. Oke. Ibu pernah melihat eh, grafik alur mencuci tangan yang benar atau gambar mencuci tangan yang benar. Contoh. Atau kalau di PAUD mungkin pola-pola tentang sholat itu. Sholat itu jadi mulai dari takbiratul ihram dan lain sebagainya. Itu pola, Bu. Jadi misal ketika meneliti kita masukkan dalam sebuah penelitian di sebuah TK atau PAUD pola tentang implementasi sebuah metode bercerita dimulai dari guru menyiapkan materi dan lain sebagainya. Kemudian setelah disiapkan, guru mengajak siswa bercerita. Itu pola, dibuat gambar. Alur, oke ya. Kemudian mulai dari sebelum sampai sesudah dan lain sebagainya itu dibuat pola. Seperti itu, kualitatif. Kalau kualitatif rajin menjelaskan, rajin menggambarkan. Oke, berarti nggak pada tidur semua ya, oke. Ya, lanjut. Ada lagi, Bu? Oke, sip. Tinggal berapa set lagi nih? Oke, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Oke, ada tanya nih. Hello. Oke, silakan ngopi monggo. Kalau yang ada kopi, kalau nggak ada kopi silakan minum apa gitu. Sing enek. Renek ya wis. Oke, ini dia. Saya jelaskan secara singkat. Jadi kualitatif dan kuantitatif ini bisa dijelaskan. Ini saya buat penjelasan singkat ya. Jadi kalau dalam kualitatif itu namanya fokus masalah. Kalau dalam kuantitatif namanya variabel penelitian. Ini coba kalian ingat-ingat ya. Kalau kualitatif namanya fokus masalah, kalau kuantitatif namanya variabel penelitian. Variabel ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen dan variabel dependen. Variabel pengaruh dan variabel yang dipengaruhi. Itu sinonim ya. Nanti jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini saya memberikan overview saja, memberikan gambaran umum saja. Kemudian penelitian kualitatif membawa nilai-nilai pribadi ke dalam penelitian. Jadi peneliti sebagai instrumen penelitian. Dan kuantitatif harus ada validitas dan reliabilitas. Apa itu? Jadi dalam kuantitatif teman-teman harus ada instrumennya. Jadi nggak bisa tanpa instrumen. Tapi dalam kuantitatif kalian boleh tidak hadir dalam tempat penelitian. Enaknya itu. Kalau kuantitatif kalian tidak harus datang jauh-jauh ke sekolah. Kasihkan teman guru, Bu tolong disebar ke anak-anak, silakan diisi. Boleh kuantitatif. Kalau kuali tidak boleh, kalian harus datang. Nah, itu perbedaan yang singkat dari kuali dan kuanti. Tidak sekedar datanya saja teman-temannya, tetapi berdasarkan pendekatan positivis atau konstruktivis. Saya ulangi lagi, saya tanya nih. Kalau kuanti itu positivis atau konstruktivis? Silakan dibalas di chat. Kuanti itu positivis atau konstruktivis? Ayo, nanti ki wonge. Oke, Risma. Positivis, oke, ya. Makasih Risma sama Im, bagus. Masih pada bangun berarti. Oke, 3 slide lagi, tenang. 2 slide lagi. Nah, ini punjerane, ini puncak dari diskusi kita pada pagi hari ini sebelum saya tutup. Jadi, waktu di mana kalian memilih kuanti dan kapan kalian memilih kuali adalah di slide ini. Jika masalah mengharuskan adanya
identifikasi yang mempengaruhi hasil, fungsi keterlibatan, dan memprediksi sesuatu. Saya singkat kalimatnya ya. Jika masalah itu harus dieksperimen, diuji cobakan, harus ada prediksi, jadi memprediksi sesuatu, maka pendekatan kuantitatif adalah pendekatan terbaik. Saya ulang ya. Jika kalian ingin mengeksperimentasikan sesuatu agar mempengaruhi hasil dan memprediksi sebuah hasil, maka pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang kalian pilih. Namun, jika kalian ingin tahu sebuah fenomena, ingin tahu mencari topik, ingin tahu teori baru yang belum diterapkan, dan pengen melibatkan diri kalian dalam sebuah penelitian, maka pendekatan kualitatif merupakan pendekatan terbaik. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang direkayasa. Kalau kualitatif itu tadi saya bilang natural setting. Oke ya teman-teman. Jadi tidak berkaitan dengan data angka saja ya. Kenapa kalian skripsi saya takut dengan data dan enggak. Tapi harus didasarkan pertanyaan apa yang akan kalian cari tahu jawabannya. Jika itu pengen tahu hasilnya, pengen tahu eksperimentasi dari hasil, pengen memprediksi pakai kuanti. Jika pengen tahu fenomena lebih dalam, pengen jadi peneliti dan lain sebagainya, kalian pakai kualitatif. Seperti itu. Nah, sebenarnya diskusinya ada di slide ini. Nah, kalian dapat memilih sebuah judul skripsi atau tema dari pengalaman pribadi teman-teman sebagai seorang guru pastinya. Pengalaman pribadi mempengaruhi peneliti dalam memilih pendekatan. Oke, kadang-kadang yo, ini sing sering dialami teman-teman mahasiswa itu. Aku gak seneng data, sing statistik mumet, jelimet dan lain sebagainya. Aku tak penelitian kualitatif. Aku seneng nulis, aku seneng berkata-kata, berandai-andai, monggo. Itu pengalaman pribadi. Tapi sebenarnya dari kecepatan waktu itu lebih cepat penelitian kuantitatif dari pengalaman pribadi saya. Ini kembali ke pengalaman pribadi ya teman-temannya. Karena penelitian kualitatif itu teman-teman harus sering-sering ke lapangan, dan sering-sering ke lapangan saja itu udah banyak menyita waktu. Nah, kedua, seorang yang terbiasa dengan statistik, penulisan saintifik, sistematis, pasti akan nyaman dengan kuantitatif. Seseorang yang senang observasi, wawancara, pasti milih kualitatif. Nah, itu kenapa milih kuanti dan kuali dari pengalaman pribadi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini tugasnya yang sudah kalian cari kemarin, saya nyambungkan saja. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Oke. Sinta mana? Oh gitu, ngecat sampean. Oh luar biasa. Loh. Kalian buat. Ya, teman-teman buat. Harus buat, betul. Sebelum melakukan penelitian wajib buat instrumen dulu. Kalau kuanti bisa berupa data statistik, instrumen statistik, angket, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif, instrumennya wawancara. Nanti jelaskan di pertemuan selanjutnya untuk itu. Oke, ya oke. Terima kasih, itu overview saja. Nah, ini teman-teman tugasnya nggak susah, ini tugasnya cuman dari yang sudah kalian buat kemarin. Coba di screenshot ya ini ya. Nanti akan saya tampilkan di Classroom.
Oke, jelas di tugas. Tugasnya nggak banyak, tugasnya cuman kalian yang sudah kalian buat kemarin. Jadi tugasnya ini aja sebenarnya. Buatlah penjelasan yang menyatakan bahwa topik dan jurnal atau skripsi yang Anda temukan adalah permasalahan yang Anda pilih merupakan sebuah fenomena yang harus diteliti. Itu aja. Nanti dijelaskan minggu depan. Jadi minggu depan masing-masing harus presentasi gantian. Oke ya? Udah jelas untuk tugas? Boleh pergi semua ini. Oh, bolak-balik. Gimana tugasnya jelas? Ya, saya buat di Google Classroom. Oke, siap-siap. Nggak usah. Iya, dari hasil skripsi tadi. Iya, disimpulkan sendiri aja. Dari situ kalian kan sudah lihat apa itu namanya judulnya ya. Nah, udah ada judul, bisa disimpulkan dari topik judul. Jadi kita belum masuk ke skripsinya kok. Kita masih ngoverin kulitnya aja. Kita masih ke temanya penelitian saja, belum ke isi dan lain sebagainya. Pelan-pelan dulu. Oke? Tugas oke ya. Nggak usah banyak-banyak, satu lembar aja. Nanti teman-teman minggu depan yang gantian menjelaskan. Oke ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi? PPT boleh, debat PPT boleh. Debat PPT boleh. Enak enak apa ya maksudnya? Pangan apa ya? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, terima kasih banyak. Nggak usah lama-lama, teman-teman pasti udah mau aktivitas, mau olahraga. Udah jam 6 lebih seperempat. Sampai ketemu ke depan, jaga kesehatan selalu. Silakan sarapan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.